Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Kita akan ibadah, tapi masih tetap di rumah ya. Mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, angkat pujian Bapa datang padamu. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak melakukan yang baik tanpa penyertaan-Mu. Oleh karena itu, kasihanilah kami. Berilah hikmat surgawi agar kami dapat mengenal dan melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami senantiasa tinggal di dalam firman-Mu, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah, kita akan kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya nih, ada yang baru. Kita nggak semuanya dari kakak-kakak sekolah minggu yang biasanya adik-adik ada di gerejanya masing-masing. Tapi sekarang kakak-kakaknya lebih banyak. Jadi sebelum kita mau lanjut nih nyanyi ke lagu berikutnya, kakak-kakak mau perkenalan diri dulu. Nah, kalau di sini kakak Ola dari HKI Bekasi Timur, dan di samping ada kakak-kakak cantik juga. Boleh kenalin kakak? Halo adik-adik, kakak Kak Cindy dari HKI Lipo Cikarang. Nah, dan di sebelah sana yang ganteng ada pemusik kita dari HKI Bekasi Timur. Itu ada Bang Wahyu ya, yang Bekasi Timur nih. Jadi ini kakak-kakaknya sekarang kita lagi bareng-bareng nih mau memuji Tuhan bareng-bareng sama adik. Jadi harus semangat ya. Oke, kita akan mengangkat satu pujian.
untuk menyerukan nama Tuhan, kita harus lebih semangat lagi. Kita amat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Ayo Bang Wahyu. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan matamu.
undang untuk adik-adik mengucapkan doa pengakuan iman Katolik. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan yang hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kita akan terus memuji Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman-Mu berita bagi kami. Jalanku
Shalom adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Kakak Parni ulangi, Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Kakak Parni bacain ya buat adik-adik yang di rumah. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya, dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala milik-miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan hari ini temanya adalah rajin sekolah minggu. Ya, rajin sekolah minggu. Kakak Pani punya sebuah cerita buat adik-adik yang di rumah. Ceritanya kayak gini. Ada seorang ibu yang menderita sakit yang sudah lama banget. Lalu karena sakitnya itu belakang punggungnya itu menjadi sedikit bungkuk adik-adik. Lalu sehingga setiap hari saat ia berjalan, duduk, bahkan tidur pun dia tidak bisa meluruskan badannya. Kebayangkan kalau kita sendiri yang punggungnya kayak gitu pasti ngerasa sakit ya adik-adik. Tapi beda kalau ibu ini malah tetap rajin untuk pergi beribadah, walaupun tentunya ia kesulitan berjalan dari rumahnya ke tempat ibadah itu. Apalagi seringkali ada anak-anak yang ngejek-ngejek, katanya ngelok-ngelok kalau ia bungkuk, ngapain sih gitu. Pada suatu hari ketika ibu ini pergi ke rumah ibadah, ke gereja, ternyata Tuhan Yesus juga ada di situ. Lalu Tuhan Yesus menjadi kasihan sehingga ia berkata kepada ibu-ibu itu, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas ibu itu, dan adik-adik tahu gak, punggung ibu itu langsung sembuh loh. Nah, seperti kembali semula gitu ya, dan berjalan dengan normal. Begitu ia merasakan bahwa tubuhnya sudah sehat kembali, ibu itu langsung senang dan berterima kasih kepada Tuhan. Demikian juga orang-orang yang melihatnya. Lalu ada orang yang tidak suka dengan ibu-ibu itu yang sembuh. Siapa coba? Kepala rumah ibadah itu. Ia berkata bahwa Tuhan Yesus seharusnya tidak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa kepala rumah ibadah itu tidak senang dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan karena ia iri. Dan benci kepada Tuhan Yesus karena
Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya bahwa selain beribadah kepada Tuhan, orang juga harus tetap melakukan hal baik seperti yang Tuhan ajarkan. Demikian juga Tuhan Yesus ajarkan kepada adik-adik agar selalu rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus juga selalu mengingatkan ya adik-adik kalau setiap hari Minggu bangun pagi-pagi itu bukan cuma buat makan, buat main, tapi juga buat beribadah kepada Tuhan. Percuma dong kalau misalnya kita datang ke rumah ibadah buat sekolah minggu tapi kita masih kayak kepala rumah ibadah tadi, masih ngolok-ngolok teman kita gitu ya. Itu nggak buat contoh banget sih adik-adik. Jadi adik-adik di rumah selain rajin sekolah minggu juga harus berbuat baik kepada sesama. Jangan cuma main game tiap minggunya, sekolah minggunya enggak. Nah, kemudian buat adik-adik yang sekarang di rumah tetap semangat, tetap jaga kebersihan, juga stay healthy pokoknya. Firman Tuhan hari ini kita tutup, dan buat minggu depan ada ayat hafalan Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bareng-bareng ya buat hafalan minggu depan. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bareng-bareng. Ayo, udah ketemu belum? Ibrani itu perjanjian baru atau lama? Perjanjian baru. Pinter. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Firman Tuhan kita tutup. Kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh berkat yang Kau berikan, kami yakin Tuhan rencanamu untuk hari esok sungguh baik untuk kami semua yang percaya dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, gimana firman Tuhan ya? Berarti kita tuh harus benar-benar rajin ya, jadi anak yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita udah senangkan hati Tuhan, kita juga berarti harus gembira. Nah, kita mau angkat pujian untuk merespon firman Tuhan, hati yang gembira. Pujian di Son Ado. Dengan masa
Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.